Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin menjelaskan mengenai tugas besar kami yang berjudul analisa pengendalian kualitas produksi pada kemasan produk pakan ayam menggunakan metode Six Sigma, New Seven Tools, dan FTA di PT Java Compete Indonesia Tbk. Saya Bego Fabian Piros, NPM 2303 2010118. Saya Gia Fauzi Ranifa 230320101142. Dan saya Nuruddin Ahmad Firmansyah dengan NPM 23175. Yang pertama terdapat latar belakang. Industri manufaktur berperan penting dalam mengolah bahan baku menjadi barang jadi, di mana kualitas produk menjadi faktor utama selain harga dalam menciptakan kepuasan konsumen. Kualitas produk yang baik dapat meningkatkan citra perusahaan sehingga pengendalian kualitas menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing. PT Java Confit Indonesia Tbk merupakan perusahaan agrobisnis besar di Indonesia yang berfokus pada produksi pakan ternak, khususnya pakan ayam. Proses pengemasan memiliki peran krusial dalam menjaga mutu dan konsistensi produk. Namun perusahaan belum memiliki sistem pengukuran kualitas yang terstruktur pada tahap pengemasan, sehingga masih ditemukan berbagai cacat kemasan seperti logo pudar, kemasan sobek, dan jahitan tidak rapi. Cacat tersebut berpotensi dapat menurunkan nilai jual, meningkatkan komplain konsumen, serta merusak kredibilitas perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diterapkan metode Six Sigma melalui tahapan DMAIC guna meminimalkan cacat dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Metode FDA digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab terjadinya cacat secara sistematis. Sedangkan New Seven Tools digunakan sebagai alat analisis berbasis data untuk merumuskan solusi perbaikan yang terarah dan komprehensif. Penerapan ketiga metode ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemasan pakan ayam secara berkelanjutan, meminimalkan cacat produksi, serta menjaga kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan di industri agrobisnis. Next. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengetahui kecacatan yang terdapat pada kemasan produksi pakan ayam di PT Java Confit Indonesia Tbk. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui faktor-faktor penyebab defek menggunakan metode FTA pada kemasan produksi pakan ayam di PT Java Confit Indonesia Tbk. Yang ketiga, bagaimana cara memahami fungsi metode Six Sigma dan melakukan analisis menggunakan New Seven Tools dalam upaya mengendalikan kualitas kemasan produk pakan ayam di PT Java Confit Indonesia Tbk. Selanjutnya terdapat tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat defek tertinggi dari kemasan produk pakan ayam yang dihasilkan oleh PT Java Confit Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab defek menggunakan metode FDA pada kemasan produk pakan ayam yang dihasilkan oleh PT Java Confit Indonesia Tbk. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu menentukan usulan perbaikan nyata sebagai implementasi penyelesaian permasalahan pada PT Java Confit Indonesia Tbk dengan metodologi Six Sigma dan New Seven Tools serta FDA. Next. Selanjutnya terdapat manfaat. Yang pertama yaitu dapat membantu memberikan pertimbangan peningkatan pengendalian kualitas pada produk pakan ayam di PT Java Confit menggunakan metode Six Sigma untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, dapat mengurangi risiko kecacatan dan meningkatkan efisiensi produksi sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi. Dan yang ketiga yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai metode Six Sigma, FDA, dan New Seven Tools. Next. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama adalah manajemen kualitas produk. Manajemen kualitas produk merupakan pendekatan strategis untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pelanggan melalui pengendalian proses serta berkelanjutan. Yang kedua, yaitu tujuan manajemen kualitas. Tujuan pengendalian kualitas adalah untuk memastikan produk dan proses produksi sesuai standar yang ditetapkan melalui inspeksi berkala serta tindakan korektif terhadap penyimpangan proses. Next. Selanjutnya defect. Defect merupakan penyimpangan produk dari standar yang dapat menimbulkan kerugian biaya, waktu, dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan belum menerapkan pengendalian kualitas yang ketat melalui inspeksi, analisa akar penyebab, serta tindakan korektif dan preventif. Dukungan teknologi, serta pelatihan tenaga kerja dan kolaborasi lintas departemen menjadi faktor penting dalam menurunkan tingkat cacat dan menjaga kualitas produk secara berkelanjutan. Selanjutnya ada metode Six Sigma. Six Sigma merupakan metode pengendalian kualitas yang berbasis data, berfokus pada pengurangan variasi dan cacat proses melalui tahapan DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, serta Control. Next. Next.
Selanjutnya ada tahapan DMIC. DMIC merupakan metode sistematis dalam Six Sigma yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu define untuk mendefinisikan masalah dan ruang lingkup proyek, measure untuk mengukur kondisi awal dan menghitung BPMO, selanjutnya analyze untuk mengidentifikasi akar masalah berbasis data, selanjutnya improve untuk merancang dan mengimplementasikan solusi perbaikan, serta kontrol untuk menjaga keberlanjutan hasil perbaikan melalui standarisasi dan pengendalian statistik. Selanjutnya ada FTA atau Fault Tree Analysis, merupakan metode analisis sistematis untuk mengidentifikasi akar penyebab kegagalan dalam proses produksi melalui pemetaan hubungan sebab akibat. FTA digunakan untuk menganalisis faktor penyebab big process atau penyebab besar kegagalan dari suatu produk, serta meningkatkan efisiensi sistem, serta mendukung perumusan langkah perbaikan yang tepat sasaran. Next. Selanjutnya ada New Seven Tools, merupakan metode pengendalian kualitas yang bersifat komprehensif dan berbasis data untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan secara sistematis. Metode ini terdiri dari affinity diagram, interrelationship diagram, tree diagram, matrix diagram, prioritas matriks, serta proses discussion program chart atau PDPC, dan activity network diagram. Keunggulan New Seven Tools terletak pada kemampuannya, yaitu untuk memberikan analisis holistik dan mendukung pengembalian keputusan yang lebih terarah serta efisien. Selanjutnya ada software Minitab dan SPSS. Minitab merupakan perangkat lunak statistik yang digunakan untuk analisis data secara efisien dan mendalam, khususnya dalam pengendalian kualitas dan penelitian industri dengan desain termuka yang mudah dipahami. Sementara itu SPSS adalah perangkat lunak statistik berbasis grafis yang banyak digunakan dalam penelitian, pengendalian mutu, dan analisis data karena kemudahan pengoperasiannya serta fitur analisis yang lengkap. Next. Selanjutnya terdapat metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Java Confit Indonesia, berlokasi di Jalan ini, Mangun di Projo, nomor kilometer 35, Banar Melati, Banjar Kemantren, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya identifikasi variabel. Di sini variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Untuk variabel terikatnya yaitu jumlah cacat atau defek pada produk pakan ternak, khususnya pada kemasan. Selanjutnya untuk variabel bebasnya, yaitu yang pertama ada jumlah produksi pakan, yang kedua ada jumlah cacat jahitan lepas, yang ketiga ada jumlah cacat label kurang jelas, selanjutnya yang terakhir jumlah cacat pada label. Next. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di sini data dibagi menjadi dua, yaitu data sekunder dan data primer. Untuk data sekundernya, yaitu data total produksi, jumlah defek, dan jenis defek yang bersumber dari perusahaan. Selanjutnya yang kedua, yaitu data primer. Terdapat wawancara dengan pihak perusahaan, ada observasi proses produksi dan jenis defek beserta faktor penyebabnya, dan yang terakhir ada dokumentasi sebagai data pendukung. Selanjutnya terdapat metode pengolahan data. Di sini terdapat checksheet untuk pencatatan data cacat secara sistematis. Yang kedua ada control chart untuk memantau kestabilan proses. Yang ketiga ada DMIC sebagai tahapan perbaikan Six Sigma. Dan yang keempat ada FTA untuk menelusuri akar penyebab defect secara hierarkis. Yang kelima terdapat New Seven Tools untuk mengidentifikasi pola cacat, menentukan prioritas masalah, menganalisis hubungan sebab akibat, dan menetapkan langkah perbaikan yang paling efektif secara sistematis. Selanjutnya terdapat metodologi penelitian dari flowchart kami, dimulai dari tahapan mulai, kemudian yang kedua ada studi lapangan, serta studi literatur, yang ketiga ada rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel. Untuk pengumpulan datanya di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada data jumlah produksi pakan berkemasan selama 2 bulan. Yang kedua ada data jumlah kemasan jahitan tidak rapi selama 2 bulan. Yang ketiga ada data jumlah kemasan label kurang jelas selama 2 bulan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu data jumlah kemasan sobek selama 2 bulan. Untuk pengolahan datanya sendiri, di sini kami menggunakan bantuan software Minitab dan SPSS dengan melalui 3 metode. Yang pertama ada analisis Six Sigma, yang kedua ada FTA atau Fault Tree Analysis, selanjutnya yang ketiga ada analisis New Seven Tools. Dan langsung ke tahapan valid. Apabila tidak valid, maka kita akan melakukan pengumpulan data ulang. Selanjutnya, apabila valid, maka akan lanjut ke hasil dan pembahasan, dan ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu tahapan selesai. Di sini merupakan penjelasan dari flowchart kami dari tahapan mulai, studi literatur. Next. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Java Confit Indonesia Tbk adalah perusahaan agribisnis nasional yang memproduksi pakan unggas berkualitas tinggi dengan sistem manufaktur modern serta fasilitas produksi yang terbesar di Indonesia, termasuk di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Java Confit mendukung sektor peternakan melalui bisnis unggas terpadu dari hulu hingga hilir. Untuk selanjutnya ada data jenis defect. Di sini data yang dibutuhkan selanjutnya yaitu data atribut terkait jenis cacat pada packaging pakan ayam,
yaitu antara lain seperti label tidak jelas, karung sobek, dan jahitan tidak rapi. Penggunaan data tersebut dipilih karena ketiga data tersebut dapat diidentifikasi secara visual tanpa memerlukan pengukuran secara numerik. Selain itu, data atribut memudahkan analisis frekuensi cacat sehingga perusahaan dapat menentukan prioritas perbaikan dengan angka yang lebih efektif serta efisien. Berikut adalah gambar dari setiap defeknya. Yang pertama misalnya ada data pengamatan defek dari produk. Di sini kita menggunakan data selama 2 bulan. Selanjutnya ada analisis metode Six Sigma atau DMIC. Yang pertama ada define, identifikasi produk. Karung pakan ayam berbahan PPP woven berfungsi sebagai kemasan industri berkapasitas 50 kg dengan kekuatan tinggi dan daya tahan yang baik. Diproduksi melalui proses ekstrusi hingga penjahitan serta dicetak dengan metode flexo. Kemasan ini menjamin keamanan pakan selama distribusi. Dan yang selanjutnya ada project statement. Penelitian ini menggunakan data primer dan dari wawancara dan observasi langsung serta data sekunder berupa laporan produksi dan data cacat kemasan selama 50 hari dari PT Java Profit Indonesia Tbk. Berikutnya merupakan business case-nya, di mana permasalahan dari produk kami ada permasalahan pada cacat kemasan pada ayam di PT Java Komplit Indonesia. Lalu problem definition-nya yaitu permasalahan cacat kemasan pada pakan ayam di PT Java Komplit Indonesia berpotensi menurunkan kualitas dan kemasan konsumen. Next. Lalu untuk project scope-nya di sini yaitu ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada produk pakan ayam PT Java Komplit Indonesia khususnya pada bagian kemasan yang mengalami cacat seperti karung sobek, jatah longgar, dan lapar pudar. Untuk goal statement-nya, penerapan metode Six Sigma bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi penyebab utama cacat pada kemasan pakan ayam, meningkatkan kestabilan proses, serta memastikan pemenuhan standar kualitas perusahaan secara konsisten. Next. Lalu untuk proyek template-nya sendiri kami lakukan pada bulan November 2025 hingga Desember 2025 dengan identifikasi jumlah cacatnya persentasenya sebagai berikut, yaitu karung sobek 43, label kurang jelas 36, dan jahitan tidak rapi 22%. Next. Lalu di sini kami sudah menentukan untuk diagram sipoknya sendiri, yaitu dari supplier, input, proses, output, hingga customer. Untuk supplier dari pemasok bahan baku, input PP resin, master watch, PP kain woven. Untuk prosesnya sendiri terbagi menjadi 5, yaitu proses inspeksi, extrusion, tap scratching, weaving, dan laminating. Lalu untuk outputnya sendiri ada karung PP. Dan berikut merupakan tabel dari uji kenormalan yang sudah kami buat. Terdapat 50 data. Next. Di sini adalah bantuan dari software yang dimana kita menemukan dari software nilainya yaitu 0,98. Next. Di sini merupakan tabel perhitungan dari peta kendali yang dimana peta kendali P menunjukkan bahwa proporsi cacat kemasan masih berada dalam batas kendali statistik tanpa indikasi penyebab khusus sehingga proses dinyatakan stabil. Next. Selanjutnya pada peta kendali U menunjukkan seluruh titik pengamatan berada dalam batas kendali tanpa pola abnormal sehingga proses produksi dinyatakan stabil dan terkendali secara statistik. Next. Berikut merupakan perhitungan manual dari kapabilitas proses, yang dimana juga tidak ada data yang keluar dari grafik batas atas dan batas bawah. Next. Berdasarkan gambar peta kontrol X tadi, diketahui bahwa data yang diperoleh tidak ada data yang melebihi batas, oleh karena itu dapat digunakan sebagai data terkendali dan tidak perlu analisa lebih lanjut. Untuk peta kontrol L sendiri, dapat diketahui bahwa data yang diperoleh tidak ada yang melebihi batas data atau di luar, oleh karena itu data dikatakan bahwa data sudah terkendali dan bisa dianalisa lebih lanjut. Next. Di sini ada uji kapabilitas sendiri. Berdasarkan hasil kapabilitas proses diperoleh nilai rata-rata sebesar 50,02 dan standar deviasinya yaitu 1,14 yang dihitung menggunakan metode R kuadrat dengan D2 dengan batas spesifikasi USL 50,5 dan LSL 49,5. Next. Di sini menggunakan analisis metode Sigma menggunakan nilai DUP, TUP, dan DPMO dan nilai Sigma-nya. Terdapat 50 total data. Next. Untuk penjelasan rinci dari setiap pengolahan datanya dapat dilihat berikut. Untuk DPU-nya yaitu 0,1257, untuk TOP-nya 18.006, untuk DPO-nya 0,04419, untuk DPMO-nya yaitu 41.902, dan untuk nilai sigma yaitu kita dapat nilai di angka 3. Next. Untuk diagram Pareto sendiri menunjukkan jenis cacat domain yang berkontribusi terbesar terhadap total defect dan menjadi prioritas perbaikan melalui analisis Fishbone. Next. Di sini merupakan tampilan dari Fishbone jari jahitan tidak rapi atau longgar. Ketidakteraturan hasil jahitan pada next merupakan Fishbone dari labir kurang jelas atau logo pudar. Next.
Ini merupakan fishbone dari karung sobek. Next. Di sini ada beberapa metode yaitu untuk jenis 5W1H. Di sini ada manusia dan material. Next. Lalu di sini untuk mesin dan lingkungan. Next. Dan yang terakhir adalah tabel dari pengukuran untuk 5W1H-nya. Next. Lalu yang terakhir adalah tahap kontrol, merupakan tahap akhir dan metode Six Sigma yang bertujuan memastikan perbaikan yang telah diterapkan dapat dipantau dijalankan secara konsisten agar kualitas proses tetap stabil. Berdasarkan hasil, tindakan pengendalian yang perlu diterapkan untuk menurunkan meliputi peningkatan kompetensi operator melalui penelitian rutin, penetapan standar material kemasan bagi pemasok, perawatan, dan kalibrasi mesin secara berkala, serta pengelolaan lingkungan kerja yang bersih, aman, dan tertata. Next. Di sini selanjutnya mengenai analisis FTA. Analisis FTA di sini berfungsi untuk menganalisis faktor yang menyebabkan untuk terjadinya defek tersebut. Di sini dijelaskan mengenai defek jahitan tidak rapi, defek pada kemasan pudar. Di sini yaitu dijelaskan mengenai defek karung sobek. Selanjutnya yaitu di New Seven Tools. New Seven Tools yang pertama yaitu Affinity Diagram. Affinity Diagram ini menganalisis seluruh defek yang ada dari faktor mesin, material, metode manusia, dan lingkungan. Kemudian ada Interrelationship Diagram yang berfungsi untuk menganalisis faktor lain atau faktor pendukung kenapa terjadi defek yang ada. Kemudian di sini ada tree diagram. Tree diagram ini untuk menganalisis dari setiap defek dan kemudian dibentuk sebagai pohon percabangan diagram setiap analisis faktor penyebab defeknya. Kemudian ada matriks diagram. Matriks diagram ini untuk menganalisis setiap faktor yang ada dengan eh, pengaruhnya seperti mesin, material, manusia, metode, lingkungan maupun pengawasan. Untuk simbol yang bulat dengan warna hitam di dalamnya menunjukkan bahwa hubungan tersebut kuat. Untuk bulat yang kosong menunjukkan bahwa hubungan tersebut lemah. Dan untuk strip menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau tidak ada faktor dan juga penyebab dari setiap defek. Selanjutnya ada matriks data analisis. Matriks data analisis yaitu untuk menganalisis bagaimana penerapan PT Jakwa Kompit untuk menanggulangi dari faktor penyebab defek yang ada. Kemudian ada activity network diagram. Activity network diagram di sebelah kanan menunjukkan bahwa proses yang terjadi secara berurutan, yaitu dari proses A, B, dari B ke C, dari C ke D, D ke E ke F, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu tentang activity network diagram. Activity network diagram ini menjelaskan bagaimana cara untuk mengurangi defek pada kemasan pakan ayam yang sedang dianalisis dengan 3 cara, yaitu meningkatkan kualitas bahan kemasan, memperbaiki proses produksi kemasan, dan yang ketiga meningkatkan kinerja dan kepatuhan operator. Kemudian dari 3 kriteria tersebut dianalisis kembali pada percabangan di bawahnya, yaitu bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau PT Jakwa Kompit Indonesia Development. Selanjutnya di sini yaitu tabel rekomendasi perbaikan yang terdiri dari man, mesin, method, environment, material, dan measurement. Di situ ada masalah yang disebabkan oleh kategori tersebut, contohnya pada man, karena operator kurang hati-hati saat menghandling karung dan salah posisi saat menaruh pada mesin penjahit. Dan usulan perbaikannya yaitu melakukan pelatihan handling karung yang benar, memberikan training proses penjahitan sesuai dengan SOP. Kemudian seperti itu juga pada bagian mesin, method, environment, material, dan measurement. Yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Di sini ada 3 kesimpulan utama yang didapatkan. Yang pertama yaitu tahap instruksi Sigma menunjukkan bahwa cacat kemasan paling dominan adalah karung robek, disusul dengan jahitan tidak rapi dan label budak. Diagram Pareto menempatkan karung robek sebagai prioritas utama perbaikan karena kontribusinya paling besar terhadap total defect. Hal ini menandakan adanya masalah signifikan pada proses dan material yang digunakan. Yang kedua yaitu analisis FTA dan New Seven Tools mengidentifikasi bahwa defect kemasan dipengaruhi oleh faktor manusia, mesin, metode, material, environment, dan measurement. Karung robek disebabkan oleh kualitas material dan juga metode handling yang dilakukan oleh operator, jahitan tidak rapi oleh kondisi mesin, serta label pudar yang disebabkan oleh debu, tinta, dan kelembapan. Yang ketiga yaitu penelitian ini menghasilkan usulan perbaikan yang aplikatif seperti peningkatan standar, pelatihan operator, kalibrasi mesin, dan perbaikan metode kerja. New Seven Tool membantu penentuan prioritas solusi, sementara Six Sigma berguna untuk mendukung pengendalian berkelanjutan melalui SOP dan tabel-tabel yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok
16. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.